Mari kita simak, perhatikan, dan dengarkan pernyataan berikut ini. Kedepannya, apa ini kerinduan Pak Lurah tentang pelayanan kami ataupun kelurahan kita Makassari? Selama tidak melaksanakan kegiatan itu, kami pantau tidak ada pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang ada di sekitar pinggir jalan di HS. Pendapatan mereka sangat signifikan ketika ada kegiatan Pastor Andi, karena di mana mereka makan dan minum itu sampai 5 juta per hari dia mendapatkan omset pendapatan. Dan saya sangat berterima kasih sekali karena banyaknya pendatang yang berobat, pengobatan di situ mendapatkan hasil yang maksimal bagi masyarakat Makassari. Ya, saya berterima kasih atas dibukanya kembali kemarin karena memang ada kelonggaran dari pemerintah pusat untuk level 2 di Kota Balikpapan. Ya, ke depan mudah-mudahan ini tetap di posisi level 1 dan level 2 sehingga kegiatan doa dan penyembuhan bisa dilaksanakan terus-menerus di IHS sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Iya, ada dua hal lagi Pak Lurah, boleh izin bertanya. Satu, kan kita sudah kenal cukup lama dan hampir sehari bertemu, keseharian kita apa adanya. Bagaimana Pak Lurah menilai Pastor Andi? Yang kedua, apakah Pak Lurah secara pribadi punya pengalaman baik anaknya, keluarganya ketika kita doakan, ada manfaatnya apa tidak? Silakan. Tiap hari ketemu dengan pastor sangat baik, mereka orangnya rendah hati, mau tegur sapa kepada siapapun, dimanapun, dia selalu dimanapun ada melihat orang-orang susah, selalu dia membagikan rezeki kepada orang-orang tersebut di jalan-jalan, karena mereka tiap hari itu melakukan jogging-jogging di jalan, ketemu orang-orang itu diajak makan ke warung, apalagi ketemu dengan lurah langsung diajak makan dimanapun sama beliau. Kemudian kegiatan-kegiatan dia, saya juga kemarin berterima kasih kepada beliau. Anak saya masuk di rumah sakit otak Jakarta, terpapar akibat benturan keras di kepala. Kemudian dokter memvonis kehidupannya hanya 25%. Ya, kita tawakal aja. Kemudian saya berkunjung ke Jakarta untuk mengecek langsung. Ya, saya minta tolong Pak Pastor Andi lewat video call. Alhamdulillah 2 kali didoakan beliau. Sekarang udah bertugas kembali di Jakarta. Wah, puji syukur, ini kesaksiannya menguatkan, penuh haru. Oh ya, siapa nama anak terkasih? Saukan Fadilah. Beliau tugas di mana? Di Brigit, Jakarta. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan memberikan 3 pokok penting terkait dengan pernyataan dari Bapak Lurah Haji Mustamin ini berhubungan dengan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Yang pertama, Bapak Lurah Haji Mustamin ini benar-benar menyadari, mengerti, mengalami, mengetahui bahwa selama ini sebelum adanya kegiatan pelayanan doa kesembuhan di Geraha YHS Tribun Healing Center, maka pendapatan dari rakyatnya, masyarakat yang dipimpinnya di sepanjang Jalan Martadinata di wilayah pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, pendapatan mereka tidak seberapa. Tidak pernah ada punya peningkatan yang signifikan. Tapi selama pelayanan doa kesembuhan itu diadakan di sana, baik itu sebelum terjadi COVID, sepanjang terjadi COVID dengan protokol kesehatan yang ketat, Bapak Lurah Haji Mustamin memberikan pengakuan sampai mereka ada yang mendapatkan omset 5 juta per hari. Waduh, saya merinding Bapak Ibu Saudara. Saya hadir di tengah-tengah pelayanan saya. Apakah ada dampak seperti itu? Saya jujur berkata, tidak ada Bapak Ibu. Orang-orang yang memiliki dampak dan pengaruh seperti ini, kehadiran Pastor Andi Simon, kehadiran timnya, kehadiran pelayanan doa kesembuhan in Jesus name dalam nama Yesus, kehadiran penyembuh jalanan ini ternyata telah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam konteks ini saya teringat dengan satu tokoh dalam Alkitab.
sekalipun statusnya sebagai budak yang diperjualbelikan. Abang-abang Yusuf menjual Yusuf kepada seorang Ismail. Seorang Ismail setelah sampai di Mesir, dia jual kembali kepada Potifar. Jadi Yusuf itu seperti barang dagangan dibuat. Dijual sebagai budak dengan harga yang sangat tidak pantas. Tapi dengarkan baik. Ketika Yusuf yang tulus ini, takut akan Tuhan ini, dalam status sebagai budak, dia ada di rumah Potifar. Alkitab berkata begini. Dalam Kejadian 39 ayat yang kelima. Sejak ia, maksudnya Potifar, memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Waduh, merinding Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Yusuf di rumah Potifar, di mana Yusuf selalu berhasil dengan segala pekerjaannya karena Tuhan menyertai Yusuf. Sekalipun statusnya sebagai budak, kehadiran Yusuf telah menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi akan kuasa kebesaran Tuhan di rumah Potifar. Kenapa? Yusuf hadir menjadi berkat bagi Potifar, bagi rumahnya, bagi ladangnya, segala apapun yang dimiliki Potifar diberkati oleh Tuhan berlipat-lipat karena kehadiran Yusuf. Yusuf hadir menjadi berkat. Yusuf adalah generasi Abraham sebelumnya. Abraham dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Maka keturunannya pun bernama Yusuf, menjadi berkat di mana dia berada. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan sekalipun tidak dengan alur cerita yang persis sama. Pastor Andi Simon mirip seperti Yusuf. Pastor Andi Simon hadir justru membawa keberkatan bagi orang-orang sekitarnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang-orang yang datang ingin didoakan ke sana, tentunya mereka ingin makan, ingin minum. Maka orang-orang berjualan di sekitar Marta Dinata, di seputar wilayah Geraha IHS, mereka mengalami peningkatan sampai Bapak Lurah Haji Mustamin ini bersaksi. Ada yang mendapatkan omset 5 juta per hari. Membawa kemajuan, keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan bagi orang-orang sekitar. Berarti Pastor Andi Simon diakui oleh lurah ini telah menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Sudahkah kita demikian? Sudahkah orang-orang suka nyinyir, sibuk menghakimi, sibuk menuduh, sibuk menyesatkan? Sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi orang lain? Mari renungkan bersama. Saya juga perlu merenungkan bersama. Tuhan, jadikan aku paling tidak sepersekian dari hamba-Mu Pastor Andi Simon dalam konteks kehadiranku menjadi berkat bagi orang lain di sekitarku. Itu pengakuan dari Bapak Lurah Haji Mustamin. Kehadiran Pastor Andi Simon menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, Bapak Lurah Haji Mustamin ini kembali memberikan testimoni pengakuan bahwa Pastor Andi Simon telah berkenalan lama dengan Bapak Lurah Haji Mustamin ini. Mereka saling kenal, saling dekat, bahkan hampir tiap hari mereka ketemu. Bagaimana penilaian dari Bapak Lurah Haji Mustamin terkait dengan Pastor Andi Simon dan pelayanannya? Maka Bapak Haji Mustamin ini pun menjawab bahwa Pastor Andi Simon seorang yang sangat baik, seorang yang rendah hati, mau tegur sapa kepada siapapun dan dimanapun, suka berbagi rezeki kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Bahkan ketika beliau pergi ke warung ini cukup kecil. Ketika dia lihat ada orang-orang di sana, dia ajak makan. Termasuk ketika ketemu dengan Bapak Lurah pun selalu diajak makan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau orang yang punya pola, gaya, cara hidup seperti ini, kita coba tuduhkan sesaat praktek perdukunan,
dari setan, nabi palsu, penipu, dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan kepadamu, berpikirlah ribuan kali sebelum mengungkapkan pernyataan itu. Kenapa Pastor Andi Simon berbuat seperti itu? Apakah dia sedang mencari pujian manusia? No, tidak. Karena salah satu ayat favorit beliau adalah Galatia 1 ayat 10. Seandainya aku masih mencoba berkenan kepada manusia atau mencari kesukaan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Beliau memang meneladani kehidupan Yesus, meneladani kehidupan para rasul. Yesus suka memperhatikan orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, terbuang. Maka Pastor Andi Simon pun terketuk hatinya. Karena apa? Karena beliau belajar dari Yesus. Ketika beliau belajar dari firman Tuhan tentang kehidupan Yesus, maka kehidupan Yesus itulah yang dibagikan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, Bapak Lurah Haji Mustamin ini memberikan testimoni, kesaksian, pengakuan bahwa ternyata dalam sebuah kesempatan anak Bapak Lurah ini yang adalah seorang tentara masuk rumah sakit otak Jakarta, terpapar akibat benturan keras di kepalanya. Bahkan dokter memvonis hidupnya hanya 25%. Saudara dikasih Tuhan, setelah beliau datang berkunjung melihat realita kenyataan dari anaknya terkasih di rumah sakit otak Jakarta, beliau pun menghubungi Pastor Andi Simon lewat video call, minta tolong untuk didoakan anaknya yang mana menurut vonis dokter hidupnya hanya 25%. Bahkan didoakan melalui video call sebanyak 2 kali. Maka anaknya pun mengalami pemulihan, mengalami keajaiban, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Bapak Lurah Haji Mustamin bersaksi bahwa anaknya telah kembali bekerja seperti sedia kala. Saudara dikasih Tuhan, ini testimoni kesaksian yang begitu menguatkan, menginspirasi bahwa ternyata Tuhan kita Tuhan yang mengasihi seluruh manusia tanpa dibatasi oleh batasan apapun. Ini sangat luar biasa. Pengakuan seorang yang beragama, berkeyakinan lain. Beliau sebagai seorang lurah, Bapak Haji Mustamin, beliau minta tolong didoakan oleh Pastor Andi Simon melalui video call. Anaknya mengalami mujizat, keajaiban, dan kesembuhan. Saya yakin dan percaya dengan kesaksian ini. Emang keuntungan apa beliau mencoba untuk menebar kebohongan, kepalsuan dalam konteks ini? Tidak ada. Tapi apa yang beliau rasakan, apa yang beliau alami, apa yang beliau lihat, itulah yang beliau saksikan. Saudara dikasih Tuhan, dunia sudah terbalik. Orang-orang mengaku diri sebagai akademisi, teolog, pendeta, hamba Tuhan, sudah sekolah setinggi-tingginya, sibuk kerjaannya hanya untuk menyudutkan, menghakimi, melontarkan pernyataan-pernyataan yang memframing pelayanan Pastor Andi Simon sesuatu yang layak diragukan. Tapi Pastor Andi Simon mendapatkan apresiasi. Kemarin itu saya sudah bahas dari mewakili umat Katolik, diberikan berkat, dikirim cek. Mereka kagum, terpesona akan karya Tuhan yang besar melalui pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Bahkan kemarin itu Kapolresta Balikpapan datang ke rumahnya, memberikan support, dukungan. Wali Kota Balikpapan memberikan penghargaan, apresiasi. Tapi kenapa kita sebagai orang mengaku diri sebagai pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, doktor, master, teolog, akademisi, kita justru tidak bisa melihat bagaimana kehadiran hambanya Pastor Andi Simon dan timnya telah menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tidak berpanjang lebar, saya sangat kagum dengan Bapak Lurah yang satu ini, yaitu Haji Mustamin. Saya berdoa Bapak Haji Mustamin, Bapak Lurah Makarsari, dikaruniakan Tuhan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan tetap saling mensupport, saling mendukung terkait dengan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon.
Luar biasa, nama Tuhan dimuliakan. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.